Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Baik, kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah yang sebelumnya, yaitu mengenai membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai membuat daftar tabel secara otomatis ya. Ini biasanya sekali lagi juga digunakan di dalam membuat skripsi ya. Itu harus membuat biasanya di situ ada kata pengantar ya kan, ada pengantar, terus ada sebelum daftar isi, setelah daftar isi itu ada daftar tabel, ada daftar gambar ya. Di situ tujuannya adalah untuk melis ya gambar-gambar yang ada di dalam skripsi kita atau tesis kita ya, seperti itu ya. Nah, kalau cara manualnya biasanya kita setelah mengetik naskah ya, kita mencatat, melihat ada di mana saja tabel itu ya, ada di halaman berapa saja ya, dan baru kita membuat ketikan ya secara manual, yaitu mengetik tabel apa namanya ya dan di halaman berapa, seperti itu ya. Sekali lagi ini akan kesulitan ya ketika kita mengedit data tersebut ya, atau ada perubahan dari pembimbing materi maupun pembimbing teknis ya untuk merubah dari naskah kita ya. Nah, ini kita akan kewalahan seperti itu, atau akan ketika di print nanti ada data-data yang salah ya, halamannya salah seperti itu ya. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut ya, untuk meminimalisir ya human error ya, di sini kita coba mengoptimalkan penggunaan dari menu Microsoft Word ya, yaitu membuat daftar tabel ya, atau nanti daftar gambar sama ya. Nanti saya akan bahas langsung di sini ya. Bagaimana caranya ya? Sedikit berbeda dengan daftar isi ya. Kalau daftar isi biasanya kita ketik dulu ya, setelah kita ketik ya, tadi kita tandailah judul-judul ya, subjudul yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk di daftar tabel ya, atau nanti di daftar gambar ya, kita tidak bisa ngetik dulu ya, sebenarnya bisa juga ya, tetapi ketika kita ingin mengetik suatu tabelnya ya, itu namanya ya, itu harus langsung dibuat di sini ya, dimasukkan insert captionnya, seperti itu ya. Kami contoh di sini, misalkan di dalam skripsi ini ada tabel seperti ini ya. Ya, anggap aja tabel seperti ini ya. Nah, ini misalkan di sini Nah, di bawah di sini nama misalkan biasanya kan titik ya. Tabel 1 misalkan data penjualan 5 tahun misalkan ya, ini contoh saja ya. Nah, kalau diketik seperti ini ya, ini biasanya tidak akan secara otomatis nanti ya. Jadi secara manual ya, dan kita harus tahu halamannya di mana, posisinya di mana, begitu ya. Ini agak-agak kerepotan seperti itu ya. Nah, di dalam membuat daftar tabel secara otomatis ini ya, ketika kita sudah membuat tabelnya, misalnya kotak seperti ini ya. Nah, mau mengetik ininya ya, kita tidak langsung ketik ya, tetapi kita pilih reference ya, sama masih di menu kelompoknya daftar isi, cuma kita pilih sini insert caption ya. Kita insert caption. Di sini ada beberapa pilihan ya. Caption adalah tabel ini akan otomatis nanti muncul di sini ya namanya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih judul, baru kita ketik di depan ini nanti ya, setelah kita pilih. Nah, ini tabel ini, caption ini bisa berubah-ubah labelnya ya. Di sini ada tuh, ada bagan, ada persamaan ya, ada bagan, ada persamaan, ada tabel ya. Daftar bagan misalkan, bagan itu struktur, daftar struktur, ini bisa pakai sini ya. Jadi disediakan ya, ada 3 defaultnya oleh Microsoft Word, yaitu ada 3 ya, ada bagan, ada persamaan, ada tabel ya. Nah, ini kita biasanya karena kita bikin tabel, kita pilih tabel ya. Nah, ini pun nanti label ini bisa kita tambah ya, misalkan gambar ya. Misalnya kita mau bikin daftar gambar, ya, nanti kita bahas ya di selanjutnya. Sekarang di sini position ya, positioning ini ada
pilihan above selected item ya, ada di atas ya apa namanya yang di blok ya, di atas item yang kita blok atau di bawah seperti itu ya. Ini tinggal pilih saja yang di bawah ya, karena kita akan apa namanya mengetiknya di bawah sini ya. Terus nanti kalimat tabel ini dan ini lihat ada angkanya ya. Nah, angka 1 ini akan otomatis. Jadi ketika kita mau bikin tabel beberapa dari halaman 1 atau 2, nah dia akan otomatis tabel 1, tabel 2. Jadi kita tidak usah mengetik lagi di sini ya, tabel 1, tabel 2-nya. Ya, atau di sini mungkin numberingnya mau dirubah. Nah, formatnya ini kan nomor ya. Kalau mau dirubah abjad jadi tabel A, tabel B begitu bisa ya. Tinggal pilih di sini saja ya. Ini kita defaultnya pakai tabel 1 biasanya. Oke, sekarang kita apa namanya kita klik OK ya. Nah, tadi karena di bawah yang kita tabel apa namanya kita blok ya, selected di bawah, maka dia akan muncul di sini. Karena kita hapus saja di sini. Nah, ya misalkan di sini tabel ya. Ini data penjualan ya, seperti itu ya. Sini ceritanya ada data tabel penjualan. Ini kalau mau dimodifikasi juga silahkan seperti biasa ya. Di sini bisa kita pilih jenis apa hurufnya mau berapa besarnya ya, jenis hurufnya ya. Nanti tinggal dipilih aja. Jadi sesuaikan dengan apa namanya huruf yang sudah dipakai di sini ya. Seperti ini Times New Roman seperti itu ya. Terus warna hitamnya juga sama seperti itu ya. Nah, oke, sudah kita seperti ini. Nah, nanti kita lihat lagi di sini ya, ada tabel-tabel lagi misalkan di bawah atau di mana lah ya. Ini ceritanya kita lihat di halaman berikutnya. Halaman 2 kita bikin di sini ya. Halaman berikutnya kita enter lagi ya, ceritanya kini kita masukin lagi di sini ada tabel lagi ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita insert lagi captionnya. Nah, otomatis tuh tabel 2. Jadi dia akan berurut ya, tabel 1 dan tabel 2, tabel 3 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, nah ini posisinya dia ada di pinggir ya. Kita ketengahkan saja ya posisi seperti ini. Tabel 2 misalkan tadi daftar penjualan, terus tabel data biaya promosi ya, promosi. Misalkan contohnya ini apa namanya skripsinya mengambil pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Nah, dan tabel itu ditampilkan di sini ya. Nah, begitu seterusnya ya sampai ke bawah. Kalau misalkan ada tabel-tabel yang lainnya ya, jadi di insert table di situ ya, di captionnya ya, di reference langsung insert caption seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai kita tandai atau kita apa namanya masukkan ya tabel-tabel ini ya sampai akhir, lalu kita membuat tabel di atas ini judul ini. Biasanya tabel ini adanya di bawah daftar isi ya. Setelah daftar isi ada daftar tabel ya, ada daftar gambar seperti itu ya. Nah, caranya hampir sama ya. Kalau di sini tadi tabel of content kita pilih, kita di sini sekarang insert table of figure ya. Jadi kita klik, nanti dia akan otomatis ya ada pilihan. Nah, ini sama ya ininya. Teks garisnya mau dirubah garis ini bisa di sini, mau strip atau apa tinggal dipilih aja sesuai ya. Terus ini formal ya, di sini ada klasik ya seperti ini, format macam-macam ya, tinggal dicoba saja. Ada format center, nah seperti ini ya di tengah ya. Ini karena kita formal untuk skripsi kita pilih yang ini ya. Nah, terus captionnya tadi bisa dirubah juga di sini tuh, mau bagan persamaan ya, karena tadi kita namanya tabel di tabel ya. Oke, terus di sini include label and number. Nah, ini include labelnya ini tabel, numbernya ini ya. Teksnya ini tadi kita ketik ya. Oke. Dan ini adalah halamannya posisinya ya. Sudah semua kita tinggal klik OK aja. Oke ya. Nah, ini kita lihat ya, ada data penjualan ya, langsung ada data biaya promosi yang kita bikin tadi. Nah, ini ada di halaman apa tabel 3. Oh, tadi saya bikin ya untuk simulasi. Nah, ini ada di bawah tuh ya, ini kita hapus aja. Oke. Oh iya, tadi saya lupa ya, di daftar isi pun sama. Jadi kalau misalkan untuk
daftar tabel ya enaknya kalau misalkan kita di Microsoft Word-nya kalau mau menuju ke tempat yang kita misalkan tahun ini daftar biaya promosi mau ada di mana sih di halaman berapapun kita cukup tekan kontrol dan diklik dia akan lari ke sana. Ya, tadi kita tabel 3 dan 4 sudah dihilangkan, kita update saja. Nah, update tabel dia otomatis hilang ya. Dan kalau kita mau ke data penjualan kita tinggal kontrol diklik ya, nanti kita akan lari ke tabel ini seperti itu. Nah, itu adalah cara membuat tabel dengan mudah ya. Sangat mudah, sangat gampang ya. Ini nanti bisa dipraktekkan ketika Anda membuat skripsi ya. Baik, yang selanjutnya saya akan buat yaitu daftar gambar ya, karena di skripsi biasanya dibikin juga daftar gambar ya. Iya, ini untuk gambar-gambarnya ini misalkan huruf-hurufnya kurang besar, kurang apa, ini bisa diatur di sini ya. Jadi sama seperti jadi ngaturnya di sini saja, misalkan di 12 semua ya seperti itu, 10 semua di sini ya. Jadi tinggal diatur di sini saja ya. Ini kebetulan lihat hurufnya beda ya, karena tadi di bawah tuh beda. Disesuaikan ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar gambar ya. Ini daftar tabel. Kalau posisinya sama ya, daftar gambar itu misalkan kita anggaplah di sini di bawah ada gambar 1, gambar 2, biasanya di buku juga ada ya. Kita simulasikan cerita ini ada gambar ya. Sama klik reference ya, di sini ada insert caption ya, insert caption ya. Kita pilih gambar. Nah, di sini belum ada, berarti kita harus buat ya, buat label baru ya dengan sini ya, new label. Kita ketik di sini yaitu gambar ya. Nah ya, ketika kita bikin gambar labelnya otomatis gambar 1 ya, gambar 2 dan begitu seterusnya ya. Kita oke sekarang. Nah, lihat sini ya, keluar gambar 1 misalkan grafik penjualan ya. Terus kita bikin lagi ceritanya ya, gambar 2 ini grafik biaya ya, grafik biaya. Nah, ini ceritanya di bawahnya ya, di bawah gambar ini ya. Nah, ini kalau kita mau dipindahin tadi apa huruf-hurufnya ya, misalkan mau diperbesar di 10, di 12 ya. Di sini diperhatikan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ditandai ini di halaman-halaman naskah kita ya, sama kita tinggal ceritanya mau bikin di sini ya, insertnya ya. Oke, insert mana reference ya, insert table of picture. Jadi kita pilih gambar tadi sesuai yang kita pakai ya. Langsung kita oke. Nah, langsung ya, gambar 1 grafik penjualan gitu. Dan halaman karena tadi deketan pasti sama halamannya. Oke, itulah cara membuat daftar tabel dan daftar gambar dengan mudah ya, dengan memanfaatkan feature dari Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan bahas mungkin yang lebih dalam, yaitu mengenai pengaturan nomor halaman ya, yang berbeda-beda di dalam satu file naskah seperti itu. Oke, cukup saja untuk video kali ini. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.